di kuartal 1 atau menjelang akhir semester 1 ya. Betul. Belum akhir tetapi tampaknya sudah bisa mendekati, tercapture ya di kuartal 1 2025. Ini seperti apa nih pencapaian yang cukup signifikan diraih oleh MMIX? Jadi MMIX ini pencapaian tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sangat menggembirakan. Terutama dari segi penjualan cukup naik signifikan, hampir 62%. Tahun ini di kuartal 1 sekitar 62 miliar dibandingkan tahun lalu sekitar 48 miliar. Kemudian pendapatan naiknya cukup signifikan dari tahun lalu Q1 banding tahun ini Q1 2024 itu masih minus 1,6. Tahun ini sudah mencapai 1,2 miliar positif ya. Oh, oke. Jadi kenaikan hampir 172%. Iya. Dan dari segi produk-produk yang dihasilkan sudah tidak berintikan masker saja, sudah beralih ke popok bayi, baby diaper, dengan triple core SAP, Miu Baby, kemudian Mutis, dan beberapa produk lainnya akan di-launching di tahun ini. Kira-kira gitu. Oke, berarti ini termasuk produk-produk yang berkontribusi terhadap pendapatan perseroan berarti secara keseluruhan. Di awal tahunnya. Di awal tahunnya, itu dari sisi permintaan yang meningkat atau seperti apa nih Pak? Jadi karena kita menjadi pelopor di triple core SAP, jadi triple core SAP itu adalah super absorbent polymer yang tipis, hasil teknologi Jepang, yang memang terkenal dalam dunia FMCG. Dan kita terapkan di produksi sehari-hari yaitu di baby diaper. Nah ini yang tadi yang Mbak Maria tanyakan, karena di kuartal pertama kita launching dengan produk Indomaret baby diaper. Jadi Indomaret house brand itu menggunakan produksi dari PT Multimedica International. Dan hal ini disambut luar biasa karena harganya cukup terjangkau dengan kualitas premium dan juga punya daya serap 2 kali lebih baik daripada pesaingnya atau di sektor yang sama. Jadi kelihatannya hal ini akan mendorong kami di tahun ini akan lebih baik. Karena selain itu kita juga mengeluarkan beberapa varian, baik dengan yang jumbo bag untuk ibu-ibu agar lebih gampang belanja, lebih hemat dan tidak buang waktu, dan juga yang renceng untuk segmen C dan D. Mereka untuk bisa kebutuhan sehari, tapi tentu dengan spek yang berbeda. Jadi kita akan main di 3 kategori, 3 segmen, segmen premium, segmen middle atau mainstream, dan maupun segmen C dan D. Oke, kalau dilihat dari persaingan atau jaya saing industri ini secara luas di Indonesia seperti apa sih? Karena MMIX mengejar semua tier kayaknya ABC atau mungkin ABCD ini semuanya ada gitu ya, dari sisi premium, middle sampai dengan level C and D juga digarap begitu ya. Kalau dilihat dari mapping daya saing industri secara keseluruhan di Indonesia seperti apa? Jadi sebenarnya banyak sekali yang main di C dan D. Terus terang itu udah red ocean kalau katakan. Tapi kita juga melihat bahwa peluang di C and D itu sangat penting untuk kita membuat satu brand awareness. Sedangkan B dan A itu yang tidak terjamah karena hanya beberapa pemain dan harganya pun sangat tinggi. Nah, bagaimana caranya menarik segmen A dan B ini untuk kita sasarkan dengan satu-satunya cara inovasi dengan teknologi baru, tetapi harganya tidak semahal dengan yang segmen A dan B yang lakukan. Karena kita tahu bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baiknya. Betul. Daya saing sedang daya beli masyarakat sedang turun, terus daya saing antara industri sangat ketat dengan cara price war. Kita tidak lari ke situ. Kita tadi dengan cara melakukan inovasi produk. Melakukan inovasi produk dan juga mengembangkan cara penjualan dengan cara tadi kanal digital yang baru, social e-commerce. Dan kita juga akan melakukan campaign market edukasi bahwa tentang produk triple core SAP ini apa. Banyak kemarin tahun lalu kita menang Muri dan masuk juga ke salah satu top brand, info brand, bahwa salah satu produk pertama di Indonesia dengan triple core SAP. Itu caranya kita untuk mengatasi masuk ke penetrasi market yang sudah sangat padat ya di sini. Triple core SAP yang seharusnya juga jadi edukasi juga ke masyarakat luas begitu ya, atas keunggulan produk ini begitu ya Pak Mengki ya. Nah kalau dilihat sendiri Pak Mengki, kalau sekarang kan tadi Anda juga mention daya belinya kan turun gitu ya. Dari sisi perusahaan atau perseroan melihat nggak pergeseran? Mungkin tadinya banyak yang membeli di level middle, kemudian beralih ke yang jauh lebih affordable harganya. Ini seperti apa sih sebenarnya pergerakan konsumsi masyarakat? Jadi biasanya orang belanja itu sekarang belanja bulanan. Karena daya beli turun jadi 2 mingguan. Yang 2 mingguan jadi 1 mingguan. Yang 1 mingguan jadi harian. Jadi kalau kita harus serve itu semua tier yang berbeda dengan cara mengeluarkan kemasan yang travel pack atau mengeluarkan kemasan renceng. Makanya kita keluarkan yang kemasan renceng. Artinya 2.500 dapat satu popok. Bahkan kita akan launching economic size dengan 5.000 isi 3. Dengan cara ini bahwa masyarakat bisa mengecap, merasakan, dan tapi nanti ketika ekonomi pulih dia sudah teredukasi bahwa SAP itu tidak mahal.
Dan kita MMX bisa memprovide hal itu. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Kita investasi dulu 1-2 tahun, untuk nanti tahun 3-4 kita akan merasakan manfaatnya buat market share kita agar terus bertumbuh.